Selamat datang di Ulen TV dan selamat bergabung untuk mendengarkan afirmasi positif. Semoga dengan adanya video ini masuk di beranda Anda bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Pada pembahasan kali ini yang bertemakan kemampuan-kemampuan spiritual. Menurut ajaran Buddha, Buddha berbicara tentang 5 kemampuan spiritual yang bisa berubah menjadi kekuatan spiritual kita. Kita mengolah, mengembangkannya. Kita semua memiliki kemampuan ini di dalam dan mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut berarti membuat menjadi berkualitas yang kuat. Hal yang menjadi faktor pencerahan selama kemampuan-kemampuan spiritual tersebut hanya sekedar kemampuan-kemampuan. Kemampuan tersebut adalah potensi-potensi untuk pencerahan. Buddha mengumpamakan kemampuan spiritual dengan satu ragu kuda dengan satu kuda, pemimpin dua pasang kuda yang menarik gerobak. Kuda pemimpin dapat bergerak secepat atau selambat yang dia inginkan. Yang lain harus mengikuti langkahnya. Dua pasang kuda itu harus seimbang satu sama lain. Jika yang satu bergerak lebih cepat dari yang lain, maka gerobak akan terguling, tidak terkendali. Kemampuan yang memimpin adalah perhatian. Terserah kita berapa banyak yang kita temukan pada satu momen tersebut. Perhatikan adalah faktor mental momen demi momen yang dapat dibandingkan dengan seseorang pengamat. Jika kita miliki seseorang pengamat bersama kita sepanjang waktu, kita akan lebih mungkin tetap berada di jalan. Pasangan pertama yang harus diseimbangkan adalah keyakinan dan kebijaksanaan. Ada analogi yang diberikan Buddha untuk dua kualitas ini. Beliau mengutamakan keyakinan dengan satu raksasa buta yang bertemu dengan si cacat kecil di mata yang tajam, yang bernama kebijaksanaan raksasa buta. Bernama keyakinan mengatakan kepada si cacat kecil dan mata tajam bernama bijaksana, saya kuat dan saya bergerak lebih cepat, namun saya tidak bisa melihat kemana saya berjalan. Kamu kecil dan lebih lembut, namun memiliki mata yang tajam. Jika kamu naik ke pundak saya, bersama-sama kita dapat pergi sangat jauh. Analogi ini memberitahu kita bahwa tanpa kebijaksanaan, walaupun merupakan sebuah kemampuan yang kuat, keyakinan tidak mampu menemukan arah yang benar. Kita mengatakan keyakinan dapat memindahkan gunung, namun memiliki mata yang tajam. Bila dipasangkan dengan kebijaksanaan, keyakinan memiliki potensi yang sangat besar, sebab dari kekuatan yang sedemikian besar tersebut adalah bahwa hati dan pikiran diharmoniskan. Pikiran dapat memiliki kebijaksanaan, dan hati dapat memiliki keyakinan. Ketika hati dan pikiran dibawa ke titik tanpa pemisah, kekuatan yang berkembang adalah jauh lebih besar daripada hanya 1+1 sama dengan 2. Itu lebih seperti 2+2. Keyakinan sebagai kualitas di dalam hati memiliki nilai yang besar karena terhubung dengan cinta. Kita hanya dapat memiliki keyakinan pada suatu atau seseorang yang kita cintai. Keyakinan juga terhubung dengan pengabdian yang merupakan penyerahan diri dan kurangnya kesombongan. Ini adalah kualitas-kualitas spiritual yang berharga dan perlu jika kita mengabadikan pada suatu cita-cita yang tinggi seperti Buddha Dhamma. Buddha adalah yang sadar, Dhamma adalah ajaran yang benar. Maka kita memiliki pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Pengabdian yang dapat kita miliki untuk cita-cita seperti itu diwujudkan dengan memberikan cinta dan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa terima kasih kepada diri kita, yang merupakan kualitas-kualitas yang sangat penting dan bermanfaat untuk dikembangkan. Namun Buddha mengajarkan bahwa keyakinan yang buta tidak berguna. Keyakinan yang buta berarti mempercayai apa yang dikatakan kepadanya tanpa menyelidiki pribadi, bahwa dia memiliki keyakinan pada sesuatu yang dipatuhi keluarganya, atau karena ditulis di buku-buku spesial, karena telah diteruskan dari guru ke murid,
karena sesuatu yang dia suka, yang menjanjikan sejumlah wahyu mistis, atau karena gurunya adalah seorang yang dihormati. Semua ini bukanlah alasan untuk mengikuti jalan spiritual. Jangan percaya karena seseorang mengatakan pada Anda. Namun, jika ada sejumlah kebijaksanaan dalam pikiran Anda, tanpa hidup akan menjadi amat tidak tertahankan. Kita dapat dengan mudah menyelidiki apakah keyakinan dan pengabdian kita beralasan. Sebagai contoh, kita dapat membuktikan kebenaran mulia pertama dan kedua di dalam diri kita berkali-kali dalam sehari. Jika kita melakukan, kita mengetahui apa arti dari kebenaran mulia pertama dan kedua. Hanya mempercayai tidak begitu membantu, karena kepercayaan seperti itu tidak akan membuat perbedaan apapun di dalam hati dan pikiran kita. Kita dapat memeriksa ketidakkekalan dan ketidakpuasan dari semua fenomena dunia tanpa banyak kesulitan. Dengan demikian, kita secara bertahap mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak kebijaksanaan yang kita dapatkan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh Buddha Dhamma adalah salah satu hasil yang dicapai oleh seseorang Sotapanna ketika dia memiliki momen jalan yang pertama. Karena hingga saat itu, belenggu-belenggu keraguan-keraguan yang masih ada. Jika kita telah meneguhkan keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam kebenaran, ketidaktepatan dari ajaran Buddha, kita telah mengambil sebuah langkah penting. Kualitas hati di dalam diri kita akan terbuka dengan cara yang akan sangat membantu, namun harus disertai dengan pemahaman. Dalam bahasa Pali, satu kata cita mengatakan perasaan dan pikiran. Namun di dalam bahasa Inggris, kita harus membedakan antara hati dan pikiran, karena kita menganggap perasaan sebagai kualitas hati dan pikiran sebagai kualitas pikiran. Jika tidak, kita tidak bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya kita maksud. Kapasitas pikiran kita adalah rasionalitas dan logika yang merusak oleh emosionalisme kita, oleh reaksi-reaksi terhadap perasaan-perasaan kita. Rumus untuk pertumbuhan adalah pemurnian emosi-emosi membawa kejernihan pikiran. Jika emosi kita murni, seperti misalnya di dalam pengabdian, rasa terima kasih, rasa hormat, dan keyakinan, pemikiran-pemikiran kita memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk kejernihan. Emosi-emosi tidak murni yang berhubungan dengan nafsu keinginan atau tidak menginginkan adalah hal-hal yang menghalangi kapasitas pikiran kita. Kita tidak bisa berpikir lurus ketika kita berada di bawah pengaruh emosi yang kuat. Kekuatan mengharmoniskan emosi kita dengan kapasitas berpikir kita adalah inti dari mengharmoniskan keyakinan dengan kebijaksanaan kita. Di dalam Buddha, jalan Buddha disebut jalan tengah, yang berarti jalan keseimbangan. Kita harus menyeimbangkan semua hal itu yang ekstrim, sehingga suatu hal yang ekstrim tersebut menjadi dasar yang bermanfaat bagi seseorang yang harmonis, yang praktik akan berkembang. Inilah salah satu alasan mengapa Buddha merekomendasikan meditasi pada rasa jijik terhadap tubuh. Orang-orang yang sering mengatakan bahwa mereka tidak ingin memikirkan tubuh mereka sebagai sesuatu yang menjijikan, bahwa tubuh adalah mesin kerja yang baik dan sangat berguna. Namun, sebenarnya kita terpikat pada tubuh kita. Kita bergantung padanya, mencintainya, mencoba untuk melestarikannya, menjaganya agar tetap muda, dan mempercantik. Kita melekat padanya dan menganggap, saya meditasi, merasa rasa jijik terhadap tubuh, bukan rancang untuk membuat kita jijik, namun hanya untuk menciptakan keseimbangan terhadap identifikasi kita pada tubuh kita. Kita dapat membandingkan hal ini dengan berjalan di atas tali yang terikat kencang. Jika kita mencondong terlalu jauh ke kanan, kita jatuh terlalu jauh ke sebelah kiri, kita terguling. Kita memerlukan keseimbangan yang konstan yang harus dilakukan oleh semua orang untuk diri mereka sendiri. Energi dan konsentrasi harus seimbang, terutama di dalam meditasi. Ketika kita menjadi kuat, energi yang berkonsentrasi tersebut berbuah pada ketika kita memiliki kebijaksanaan menjadi kekuatan. Kebijaksanaan tersebut berarti pandangan terang
ke dalam 3 ciri, yaitu ketidakkekalan atau anicca, ketidakpuasan, yaitu dukkha atau penderitaan, dan tanpa inti, artinya anatta, tanpa aku. Ketika keyakinan berubah menjadi kuat, keyakinan terwujud dalam 4 emosi yang tidak terukur yang disebut dengan Brahma Wihara atau cinta kasih. Dalam ajaran Buddha adalah metta, welas asih adalah karuna, kegembaraan simpati atau orang yang simpatik disebut dengan mudita, keseimbangan batin disebut dengan upeka. Perhatian menjadi kuat ketika semua 4 landasan tersebut, yaitu kesadaran atas tubuh, perasaan, kehendak, dan konten sebuah pemikiran kita telah terbiasa diperhatikan menjadi penguasa. Semua aspek ini merupakan sesuatu yang ideal, namun mempraktekannya merupakan suatu kebutuhan. Dan karena kita semua memiliki kemampuan-kemampuan ini di dalam, ada untuk alasan mengembangkannya. Seseorang menemukan dirinya sebagai seseorang yang harmonis dan seimbang dengan lebih sedikit kesulitan, mampu membuat orang lain mengembangkan 5 kemampuan ini harus menjadi tujuan utama di dalam hidup seseorang. Penyeimbangan kelima kemampuan tersebut perlu dilihat sebagai menghubungkan hati dan pikiran kita sendiri. Sebagai kata penutup, inti dari pembahasan kemampuan-kemampuan spiritual ini menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi seorang manusia yang sosial adalah kita mengerti arti anicca, dukkha, anatta. Anicca adalah sebuah perubahan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semisal kita mengalami kelahiran, usia tua, dan kematian. Ini adalah suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita secara umum. Sedangkan dukkha adalah sebuah penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan bermasyarakat luas, bersosial. Kita mengalami permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Ini dikatakan dukkha di dalam ajaran Buddha, menyangkut memahami arti dukkha atau sebuah penderitaan yang semua orang alami. Kemudian anatta atau tanpa inti, tanpa aku adalah menghilangkan ego, menghilangkan tanpanya aku, ini barangku, ini milikku. Jika kita bisa menghilangkan itu semua, maka kita belajar untuk menghilangkan sebuah keinginan kita yang selalu muncul di benak pikiran seseorang. Dengan kita bisa melenyapkan 3 akar kekotoran di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, mengerti, memahami arti sebuah perubahan, memahami arti sebuah penderitaan, mengalami sebuah menghilangkan nafsu indria kita terhadap sebuah keinginan. Maka dengan hal ini kita akan menjadi seseorang dengan hidup bermasyarakat yang sosial, menjadi orang yang harmonis di dalam kehidupan saat ini, di lingkungan keluarga, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua dalam video ini.